Stories of Puput. Oh iya, ku ingin bercerita sedikit awal-awal kejadian ketika aku mencoba untuk menyinggung masalah status Aini. Pertama, janganlah tanyakan bagaimana kasih sayang suami tercintaku pada putriku ini. Sungguh, aku selalu dibuat menitikkan air mata bahkan tak ada perhatian dan kasih sayangnya kepada Alisa dan Aska. Kenapa aku tidak lagi menyebut Ica pada putri sulungku? Karena aku terbiasa mengikuti panggilan dari suami. Lalu kedua, bagaimana suamiku menambahkan nama Aini dari Nur Aini menjadi Nur Aini Darmawan dan memasukkan pada kartu keluarga baru kami sebagai putri kandung suamiku. Kemudian bagaimana ia memanjakan Aini. Sungguh, aku menyinggungnya kala itu hanya agar Aini yang terbiasa hidup menderita tidak akan terlena dengan segala yang diberikan oleh suamiku ini. Dan di saat itulah, baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman. Ketika suamiku membelikannya sebuah ponsel mahal yang harganya, mahal banget. Lalu beberapa mainan atas keinginan Aini yang memintanya, aku pun menegurnya di kamar. Ketika sepulang kantor, sehabis ia naik ke kamar putriku di lantai 3, karena kamar kedua adik iparku pada akhirnya dipindahkan ke lantai 1, aku yang biasa melayaninya merendam kakinya seraya berucap, "Ayah, boleh bunda jujur nggak? Apa itu? Tapi ayah jangan marah. Kalau bunda nggak bilang sekarang, takutnya bunda malah menyimpannya. Nggak baik jika kita saling menyimpan gundah dalam dada." "Iya, katakan saja bun, ada apa? Janji jangan marah." Suamiku mengangguk lalu tersenyum. "Apakah tidak berlebihan memberikan segalanya kepada Aini? Kan Aini sudah terbiasa hidup sederhana. Takutnya ia malah..." Aku tak sanggup melanjutkan karena kusadari rahang suamiku mengeras. Namun seperti yang kujelasin ke dia, aku tak boleh memendamnya, apapun resikonya. Lagian, Puput merasa nggak enak sama ayah karena Aini kan berbeda dengan Aska. Stop. Suamiku berdiri, mengangkat kedua kakinya dari rendaman, lalu berjalan menuju kamar mandi. "Ini terakhir kali ayah dengar bunda mengatakan Aini bukan putri kandung ayah. Aini adalah putri kandung ayah. Dan akan selamanya seperti itu. Dan akan selamanya mendapatkan apapun dari ayah. Sekali lagi kamu menyinggung itu, maafkan ayah. Kamu tahu kan, ayah tak akan membiarkan kalimat seperti itu terdengar di telinga ayah. Kamu tahu kan apa yang ayah perbuat bagi orang yang mengatakan itu?" Dia mengambil jeda, sekalipun dia adalah istri tercintaku. Ya Allah. Jika ia sudah berucap begitu, aku memahami jika ia sedang emosi. Jika amarahnya sedang timbul. Karena ini bukan kali pertama kejadian. Pernah ada karyawannya ia tampar saat ia mendengar kalimat yang serupa, tapi bermakna sama. Aini bukan putri kandungnya. Ini ku ketahui ketika karyawan itu diancam diberhentikan dari perusahaan. Namun karyawan tersebut malah diam-diam menemuiku dan memohon ampun serta maaf kepadaku. Yang pada akhirnya aku pun membujuk suamiku yang tentunya bukan perkara mudah. Bukan hanya itu saja, pernah juga Dila adik iparku. Padahal ku tahu ucapannya itu bukan bermakna menyinggung di saat lagi makan bareng keluarga di hari ulang tahun Aini, 2 tahun pernikahanku bersama suami. Dila sempat berucap, "Cie cie, alhamdulillah ya Kaput, Aini sekarang sudah bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya bersama kalian. Semoga saja kasih sayang dan cinta Kadoni kepadanya akan terus seperti ini." Dan kalimat terakhirnya, meski Aini bukan anak kandung Kadoni, tapi alhamdulillah langsung menghentikan ucapannya ketika suamiku membunyikan sendok dan garpunya ke piring. Satu hal yang kalian harus tahu, di meja makan yang telah disambung ini menjadi panjang, semua keluarga besar hadir. Anak-anakku, Dinda beserta suami dan kedua anaknya, Dila beserta suami dan juga putrinya, beserta Mamang dan Teteh serta anak-anaknya, serta kedua penjaga di rumah dengan rahang yang mengeras dan mata yang sedikit memerah. Suamiku langsung berdiri seraya berucap, "Saya tidak ingin menegur kedua kalinya. Kalian, siapapun itu, jangan pernah mengatakan Aini bukan putri saya. Siapapun itu tak akan saya maafkan. Mengerti?" Dan suamiku langsung pergi mendinginkan kepala beberapa menit lamanya di luar restoran. Untung saja aku berhasil menenangkannya dan mengajaknya kembali masuk, lalu mendapatkan maaf dari Pak Sutri, kedua adik iparku, dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Galakan suamiku? Ya, itu tak dapat kupungkiri. Galaknya dia sangat mengerikan. Cuma ia akan galak ketika kehormatan dan martabat keluarganya dilecehkan. Sudahlah, tak perlu kujelaskan beberapa kejadian lainnya, bahkan ada yang sampai berakhir di kantor kepolisian karena sikap suamiku ini yang selalu main hantam ketika sudah tak dapat menahan emosinya ketika keluarganya dilecehkan. Namun,
Sejujurnya aku merasa aman dengan galaknya ini. Lalu kembali ke kejadian setelah ia keluar dari kamar mandi. Aku mencoba bermanja-manja kepadanya. Semua kelihatan normal-normal saja. Semua kelihatan tak berbeda. Bedanya hanyalah ketika ingin memejamkan mata, ia berucap, "Maaf, ayah masih sedikit marah ke bunda, tapi insya Allah besok sudah kembali membaik. Selamat beristirahat sayang." Dari mana aku tahu jika ucapannya itu benar? Dari kebiasaan ia menyebut namaku, karena setiap malamnya ia akan menambahkan kalimat setelah "Selamat beristirahat sayang", maka akan disusul "Putri Asifaku, istri tercintaku, bidadari tercinta ayah." Namun malam itu aku tak mendapatkannya. Maka besoknya, ditemani Mamang, aku membawakan rantangan berisikan berbagai masakan yang kumasak sendiri menuju ke kantor suamiku. Tahu apa yang terjadi? Ketika ia membukakan pintu ruangannya, melihatku memegang rantang, ia mengaget. "Kamu?" Aku masuk, ia menutup pintu, lalu kusodorkan rantanganku kepada suami tercinta. Minta maafnya nggak perlu sampai bawa rantang segala kayak gini kali sayang. Kan ayah malu dilihat sama karyawan. Masalahnya bunda bingung mau minta maaf kayak gimana biar nggak ada ganjalan lagi dalam hati ayah. Kamu buru-buru nggak? Nggak sih ya, kenapa? Mang Kardi menunggu di parkiran? Iya. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, teman-teman bantu subscribe channel ini agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah melakukannya. Saya doakan semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah buat teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baiklah, wait. Setelah itu, suamiku menelpon Mang Kardi dan, oh Tuhan, dia menyuruh Mang Kardi pulang disertai tatapannya yang aduh, ternyata dia memintaku untuk melayaninya di ruangannya. Malu, sumpah. Subscribe dulu ya teman-temannya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke? Cerita ini sebentar lagi akan menuju ke ending. Jadi ini sisa-sisa untuk bagaimana caranya Putri Asifa menyampaikan apa yang dia rasakan selama ini. Oke? Bersambung di part 118.